warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Rinto dan teman-teman. Pada siang hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai sejarah hukum kehutanan di Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Reza Rizky Nugraha, Afinda Yuhra Ahlia, dan saya sendiri Meta Aprilia. Kami akan membahas mengenai sejarah hukum kehutanan di Indonesia yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa pra-penjajahan, yaitu masa sebelum masuknya pengaruh asing, kemudian masa penjajahan, penjajahan VOC, penjajahan Hindia Belanda, dan penjajahan Jepang. Kemudian masa pasca penjajahan, pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2022 memiliki tutupan hutan seluas 125,76 juta hektar atau sekitar 62,97% dari total luas wilayah daratan yang sebesar 190 bagi 17% spesies burung, 16% reptil, 16% amfibi, 12% mamalia, dan 10% tanaman di dunia. Berdasarkan data Global Forest Watch, lahan hutan primer Indonesia tercatat berkurang 270.000 hektar pada tahun 2020, yang dimana angka ini lebih rendah dari 1.000 hektar. Meski demikian, laju deforestasi Indonesia masih masuk ke daftar 10 besar di dunia dan menempati posisi keempat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afinda, dipersilakan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai masa pra-penjajahan. Pada masa sebelum penjajahan, persoalan kehutanan diatur oleh hukum adat masing-masing komunitas masyarakat, yang dimana konsep ini mengajarkan bahwa hukum mengikuti jiwa atau semangat rakyat yang disebut juga Volksgeist dari masyarakat hukum itu berlaku. Lalu ada lagi pada zaman Malayo-Polinesia, yaitu zaman sebelum masuknya pengaruh asing. Kehidupan masyarakat di Nusantara ini mengikuti adat istiadat yang dipengaruhi oleh alam serba kesaktian, yang dimana pada masa itu kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam proses menemukan dan memberikan hukuman. Lalu pada tahun 919 Masehi, yaitu pada zaman Hindu, tepatnya di masa Raja Tulodong, Kerajaan Mataram yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ibu kotanya Medang di Grobogan. Raja tersebut pernah mengeluarkan titah bahwa hutan yang diperlukan raja ditentukan oleh raja sendiri batasannya, kecuali tanah sawah milik rakyat, yang dimana raja harus membelinya terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan di Aceh, setelah masuknya agama Islam pada tahun 1078 Masehi di Perlak dan Kerajaan Pasai, maka semua tatanan kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Hak, hak tertinggi dalam penguasaan tanah dan hutan di Aceh bukanlah pada raja, melainkan pada Allah yang Maha Kuasa. Selama tanah tersebut belum dimiliki oleh seseorang, maka status tanah tersebut adalah tanah hakullah atau utun hutu Allah. Lanjut. Lanjut pada masa penjajahan. Yang pertama ada penjajahan oleh VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai 1799. Pada VOC berkuasa, para raja di Jawa masih mempunyai kekuasaan dan kepemilikan atas tanah dan hutan di wilayah pemerintahannya. Namun pada tahun 1620,
company mengeluarkan larangan penebangan kayu tanpa izin dan diadakan pemungutan cukai sebesar 10% atas kayu dan hasil hutan. Namun pada tanggal 10 Mei 1678, company memberikan izin kepada saudagar Cina, yaitu Lim Saisei, untuk menebang kayu di seluruh daerah sekitar Betawi dan mengeluarkannya dari hutan untuk keperluan kota asal membayar cukai 10%. Kemudian tahun 1760, hutan daerah Rembang sebagian besar sudah ditebang habis oleh company. Lalu memerintahkan orang-orangnya dari Rembang untuk menebang kayu di Blora, yaitu daerah kekuasaan Susuhunan. Lanjut. Dari gambaran historis VOC tadi dapat dikemukakan beberapa hal. Yang pertama, sejak menguatnya kekuasaan VOC di Jawa, adanya peralihan kepemilikan dan penguasaan domain terhadap tanah lahan dari domain raja menjadi domainnya company. Namun, hasil hutan berupa kayu masih dapat diperuntukkan bagi kepentingan raja dan bupati, sedangkan rakyat jelata tidak ada hak atas hutan di sekitarnya. Yang kedua, pemberlakuan hukum kehutanan pada masa itu lebih diutamakan untuk kepentingan company dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi SDA. Yang ketiga, merujuk pada surat putusan company 10 Mei 1678, dapat dipahami bahwa sudah ada kolaborasi antara etnis Cina dengan para penguasa dalam hal eksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu. Yang keempat, yang paling penting dikemukakan dalam konstelasi hukum kita adalah musnahnya hak ulayat atau wewengkon atas penguasaan hutan desa oleh masyarakat desa di Jawa selama penjajahan VOC. Lanjut. B. Penjajahan oleh Hindia Belanda pada tahun 1850 sampai 1942. Pada tanggal 10 September 1865, untuk pertama kalinya diundangkan Reglemen tentang Hutan atau disebut Bos Reglemen, yang merupakan awal mula adanya pengaturan secara tertulis upaya konservasi sumber daya hayati. C. Penjajahan oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pemerintah militer Jepang membagi daerah yang didudukinya menjadi 3 wilayah bagian komando, yaitu yang pertama Jawa dan Madura, yang kedua Sumatera, dan ketiga Indonesia bagian timur. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1942, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang atau Samuseire nomor 1 tahun 1942 yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dimaklumatkan bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum serta peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku, kecuali apabila bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang. Selanjutnya, dalam bidang hukum kehutanan tetap berlaku ketentuan yang sudah ada pada masa kolonial Belanda, yaitu Boscordonantie atau Ordonansi Hutan pada tahun 1927 beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Lanjut. Yang ketiga, pasca penjajahan, yaitu Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Di daerah-daerah bekas kekuasaan Hindia Belanda yang telah menamakan dirinya Indonesia, hukum warisan kolonial Hindia Belanda, termasuk hukum tentang kehutanan, diteruskan berlakunya tanpa perlu membuat aturan-aturan peralihan macam apapun. Lalu pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1988, tak lama setelah rezim Orde Baru berkuasa, tanggal 24 Mei 1967, diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan atau UPK, yang berlakunya UPK produk bangsa Indonesia ini dimaksudkan demi kepentingan nasional dan sekaligus pula mengakhiri keberlakuan Boscordonantie pada tahun 1927 yang telah berlaku selama 40 tahun lamanya. Lalu pada pemerintahan reformasi pada tahun 1988 sampai 2006, rezim reformasi berupaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan reformasi konstitusi, reformasi legislasi, dan reformasi birokrasi. Sebagai dampak dari reformasi legislasi, maka banyak peraturan perundang-undangan produk Orde Baru
yang diganti dan disesuaikan dengan semangat reformasi. Salah satunya adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Ya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 dengan topik sejarah hukum kehutanan. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.